Sayang, bisi Taehyung. Balas Yayan sadanya. Sumpah bukan aku yang mengundang mereka. Tentu saja yang Taehyung maksud adalah Yoongi dan Kaon. Kemungkinan inisiatif sendiri, karena dulu aku dan Opa juga datang ke acara pernikahan mereka. Ucap Yayan yang juga tak merasa mengirim undangan pada Yoongi dan Kaon. Yoongi datang mendekat terlebih dahulu, sementara Kaon masih di belakang dan tak berhasil mengobrol dengan Minji. Yana, selamat atas pernikahanmu. Aku tahu kau akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada aku. Ucap Yoongi dengan senyum yang kelihatan tulus. Tapi tetap saja Yan terlanjur merasa canggung dan tak nyaman untuk berinteraksi dengan mantan tunangannya tersebut. Terima kasih, balas Yan singkat. Terima kasih sudah dapat datang. Karena sekarang kita bertetangga lebih baik mulai jalan hubungan yang damai. Saat kita sedang butuh bantuan ataupun sedang kesusahan, sudah pasti tetangga duluan yang akan datang untuk menolong, ucap Taehyung panjang. Ide bagus, balas Yoongi. Sebenarnya dia sedang waras, syukurlah jika seperti itu. Semoga saja mereka sekeluarga tidak kumat-kumatan lagi, batin Taehyung. Tak lama kemudian, Kaon datang menyusul bersama dengan Minji. Cantik sekali kan kakak iparku, tanya Minji pada Kaon. Dari dulu juga memang cantik, jawab Kaon yang membuat Yen mengenyit heran. Bagaimana hasil program kehamilan yang kau jalani kemarin? Apa sudah ada hasil baik? Tanya Minji tiba-tiba teringat hal tersebut. Kaon membalas dengan gelengan lesu. Bersabarlah Kaona, mungkin memang belum waktunya. Kalian masih diberikan waktu untuk menikmati waktu berdua terlebih dahulu, sebelum nantinya akan mendapatkan momongan di saat yang tepat. Hibur Minji, sembari mengusap rambut bunda Kaon di sana. Doakan saja usaha kita berdua juga tak pernah putus. Tujuan kita juga mulia untuk memenuhi keinginan besar rumah dan sudah tak sabar ingin sekarang memiliki cucu, balas Yoongi. Kaon menatap Yoongi dengan dengusan kecil, namun ia tak bicara apa-apa. Aku dan jenguk Opa juga sudah tak mau menunda lagi. Yang tadinya ingin punya anak setelah 3 tahun menikah, ternyata sudah merasa puas berpacaran setelah menikah. Kami berharap tahun ini bisa segera diberikan momongan, ucap Minji. Doa baik untuk kita semua, semoga segala keinginan bisa terwujud di tahun ini, tambah Kaon. Karena tamu yang hadir lumayan banyak dan hal itu cukup melelahkan, mereka baru bisa kembali ke rumah setelah waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Dongmin dan Nara sudah kembali ke rumah setengah jam yang lalu. Yuno juga sudah pulang bersama dengan Jungkook dan Minji. Kalau Arum dan 2 adik perempuan Taehyung memang ikut pulang ke kediaman Kim. Tidak masalah sama sekali karena ukuran rumah baru Taehyung cukup luas. Meskipun nanti Taehyung dan Yan akan menghasilkan suara yang tak semestinya untuk didengar oleh orang lain, bisa dijamin suara tersebut tak tembus sampai keluar dari kamar. Sayang, apa kau mau kita mandi bersama? Taehyung tiba-tiba menawarkan. Nanti yang ada kegiatan mandi tersebut tak kunjung selesai. Yan masih menghapus makeupnya di meja rias. Ya sudah, kalau begitu aku yang akan mandi duluan. Pas Taehyung dengan senyum nakal karena sepertinya Yan masih membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Yan membalas dengan anggukan dan bisa melihat Taehyung baru saja memasuki kamar mandi. Langkahnya pakai senyum nakal skala, ujung-ujungnya pasti akan mimisan juga. Aku akan menertawakannya jika sampai kejadian, gumam Yan. Tidak boleh. Seharusnya sebagai seorang istri yang baik, aku akan menunggu Taehyung Opa dengan sabar sampai dia bisa menguasai diri sendiri. Yan bergumam sendirian. 10 menit kemudian, Yan sudah asik dengan ponselnya sendiri saat Taehyung keluar dari kamar mandi. Sayang, aku sudah selesai. Sekarang giliranmu untuk mandi. Kalau bisa jangan terlalu lama, minta Taehyung dengan penuh semangat, masih dengan selembar handuk yang membalut pinggangnya. 5 menit, balas Yan, buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Takut Taehyung tiba-tiba main serang. Yan tak akan merasa percaya diri jika belum bersih dan wangi. Tapi badannya juga terasa sangat lengket setelah saran ini meladeni para tamu undangan. Hanya 5 menit, kau Taehyung sedikit tak percaya. Itu besar banget Yan, tahu saja kalau aku sudah tak sabar. Taehyung sudah tersenyum cerah sembari mengenakan pakaian, meskipun nantinya pakaian itu akan kembali terbuka. Opa, kepala Yan
sudah menyembul dari jalan pintu kamar mandi yang sengaja ia buka. Ya sayang, ada apa? Tanya Taehyung masih berada di depan sebuah kaca dan tanpa menata rambutnya yang kelihatan agak sedikit berantakan. Boleh aku minta tolong? Boleh, kau butuh apa? Maaf apa, nada suaranya terdengar sedih hingga membuat Taehyung menjadi heran. Kenapa malah minta maaf? Tanya Taehyung penasaran. Ia sudah berlalu untuk menatap Yeon yang kepalanya hanya menjembul di sela pintu. Bisa kau pergi untuk membelikan aku pembalut? Aku kehabisan stok. Bahas Yeon dengan suara lirih, namun masih bisa Taehyung dengar dengan jelas. Pembalut apa? Apa itu pembalut luka? Sayang, kau jatuh di kamar mandi. Serta Taehyung heboh yang kemudian berjalan cepat menghampirinya di sana. Yeon yang melihat sang suami tiba-tiba datang mendekat buru-buru menutup pintu kamar mandi dan mengunci diri di sana. Bapak jangan kemari dan tetap di sana saja, jerit Yeon terdengar panik. Aku bahkan sudah melepas bajuku tapi ia main serobot masuk saja. Kau enggak di situ tak habis pikir. Sayang, Taehyung menggedor-gedor pintu kamar mandi. Buka pintunya sebentar. Kau terluka atau jatuh? Sayang jawab, apakah itu parah? Kita perlu pergi ke rumah sakit tidak? Ayo aku antarkan. Bapak jangan berisik, bagaimana jika yang lain sampai terbangun? Aku baik-baik saja, balas Yeon dari balik pintu kamar mandi yang masih terkunci. Maksudku bukan pembalut luka, tapi pembalut wanita. Bapak paham tidak? Kalau tidak, aku akan minta tolong pada rumah saja. Mungkin rumah punya stok. Senyum Taehyung tadinya cerah mentari pagi hari karena sudah membayangkan bisa menghabiskan malam pertama bersama sang istri hingga pagi menjelang, tiba-tiba berubah menjadi suram setelah menyadari keinginan itu belum bisa terwujud malam ini. Bahkan 5 malam berikutnya hingga minimal 7 hari yang akan datang. Malam pertama harus tertunda. Biar aku belikan saja, Uma pasti sudah tidur. Tidak enak jika harus diganggu, balas Taehyung pada akhirnya. Saya akan pergi sekarang. Aku tidak tahu barang yang biasanya kau pakai seperti apa. Nanti aku akan menghubungimu setelah sampai di minimarket. Tolong periksa ponselmu. Iya, Pak. Maaf merepotkan. Ucap Yeon masih dari balik pintu kamar mandi. Tidak kok, tidak perlu merasa sungkan. Aku tidak merasa direpotkan oleh istri sendiri, balas Taehyung. Taehyung mengambil sebuah jaket dari dalam lemari dan mengenakannya. Sayang, aku berangkat, ucapnya setelah meraih dompet dan kunci mobil. Ya, Pak, hati-hati di jalan dan segera hubungi aku. Ian bisa mendengar suara langkah kaki Taehyung yang sudah berjalan menjauh meninggalkan kamar. Tak lama setelah itu Ian sudah selesai dengan urusan mandinya. Ia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan bedrobe. Teringat ucapan Taehyung memintanya untuk mengecek ponselnya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apa Taehyung merasa kecewa? Teman sekali tamu pulang datang 1 minggu lebih cepat dari biasanya. Kemudian merasa bersalah saat teringat bagaimana antusiasnya Taehyung tadi. Ian sampai curhat pada Minji. Setelah tahu gadis itu belum tidur dan berakhir dengan ia yang ditertawakan. Setelah kita ingin belum mengirim pesan, Ian memutuskan untuk ganti baju terlebih dahulu. Pakai setelan piyama yang aman saja karena tidak mungkin juga Ian menyiksa batin Taehyung dengan mengenakan baju yang memang sengaja sudah dia siapkan khusus untuk malam ini. Itu akan disimpan terlebih dahulu dan akan Ian kenakan setelah tamu pulang usai. Karena Taehyung agak lama, tak juga mengirimkan sebuah pesan yang membuat Ian jadi merasa khawatir, apalagi ini sudah hampir pukul 1:30 pagi. Ian berinisiatif untuk menelepon sang suami duluan. Apa kau sudah sampai? Tanya Ian begitu panggilan tersebut terhubung. Aku baru saja memarkir mobilnya dan masuk ke minimarket. Ian mendesah lega mendengar Taehyung sudah sampai tujuan dengan selamat. Dari sana ia bisa mendengar Taehyung yang sedang mengobrol sama berpasangan dengan seseorang. Aku baru saja bertanya pada salah satu pegawai untuk menunjukkan letak rak khusus pembuat wanita ada di sebelah mana. Kau biasanya pakai yang mana? Bersayap, tanpa sayap, atau model terbaru? Taehyung menirukan penjelasan singkat yang sempat diucapkan pegawai tadi. Model baru saja, akhir ini aku mencoba pakai yang itu juga.
butuh berapa banyak? Coba melihat kemasan satu pak ada berapa biji. Di sini tertera 10 biji. Kalau begitu apa bisa mengambil 2 pak saja? Sebenarnya sudah cukup. Baiklah, sudah itu saja. Ya, kau tidak ingin makan snack sekalian? Saya mau coklat tidak atau es krim? Susu pisang saja. Yang lainnya? Coba begitu saja, aku sedang malas makan sesuatu karena rasa nyeri akibat tamu dadakan ini. Rasanya sangat tidak nyaman. Apa rasanya sakit sekali? Ayo kita pergi ke rumah sakit saja setelah aku pulang. Tapi kalau kau benar-benar sudah tak tahan, bangunkan mama saja untuk mengantarmu pergi ke UGD. Dari suaranya Taeyong terdengar agak panik. Bisa Ian bayangkan suaminya itu sekarang sedang lari-lari kecil untuk menuju kasir. Bapak jangan berlebihan, sudah tenang saja dan tidak usah panik. Aku baik-baik saja dan sudah biasa merasakan hal seperti ini setiap bulannya. Kasian sekali istriku, bagaimana cara menghilangkan sakitnya? Apakah ada cara yang bisa dilakukan? Mungkin bisa minum obat penghilang rasa sakit, tapi biasanya aku hanya menahannya saja. Opa hati-hati saat pulang. Aku menunggumu di rumah, sudah membayangkan malam ini tidur di pelukan Opa. Pasti akan terasa nyaman dan hangat. Sebenarnya hal itu juga bisa mengurangi rasa nyeri di perutku. Tawa singkat Taeyong terdengar di sana. Iya sayang, sebentar lagi aku akan pulang. Aku sudah menuju mobil. Sambungan telepon berakhir setelahnya karena Ian tak ingin mengganggu konsentrasi Taeyong saat sedang mengemudi. Tak tahu kenapa rasa nyeri bukannya membaik, malah semakin menjadi-jadi. Mungkin karena akhir-akhir ini sibuk mengurus acara pernikahan kemarin yang cukup melelahkan dan terkadang menimbulkan stres hingga membuat hormon di dalam tubuh Ian menjadi kacau balau dan berakhir pada nyeri datang bulan rasanya jauh lebih sakit daripada biasanya. Ian berjalan keluar dari kamar menuju dapur untuk mengambil segelas air hangat. Berharap selama minumnya rasa nyeri itu akan sedikit berkurang. Sayang, Taeyong membuka pintu kamar dengan gerakan pelan karena takut jika Ian yang mungkin sudah tertidur akan terganggu dan bangun. Opa kenapa lama sekali? Aku pikir ada sesuatu yang terjadi pada Opa di tengah jalan. Raut khawatir itu tak bisa Ian sembunyikan. Maaf karena sudah membuatmu khawatir, balas Taeyong yang kini sudah ada di tepi ranjang. Ini, ia menyorotkan satu kantong plastik dengan logo minimarket yang isinya pesanan Ian. Segera pakai. Ian mengangguk menuruti dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama kemudian gadis itu kembali keluar. Melihat ekspresi Ian yang tampak tak nyaman, Taeyong tahu jika sang istri tengah menahan rasa sakit. Coba minum ini agar rasa sakitnya mendingan. Taeyong mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Ian menerimanya dan tak menyangka jika Taeyong punya pikiran untuk membeli obat pereda nyeri. Tadi aku mampir ke apotek terlebih dahulu untuk membeli obat ini. Apotek yang buka 24 jam ternyata agak jauh lokasinya dari rumah, jelas Taeyong. Ian merasa terharu atas perlakuan manis Taeyong. Padahal tadi Ian tak memintanya karena tahu tak gampang mencari obat di tengah malam begini, tapi Taeyong malah inisiatif sendiri. Coba minum dulu, aku tidak tega melihatmu menahan rasa sakit, tidak Taeyong. Ian menuruti ucapan sang suami dan segera meminum obatnya. Bagaimana sayang, apa rasanya sudah mendingan? Tanya Taeyong dengan raut polos. Sebenarnya agak kesal mendengar pertanyaan tersebut. Untungnya dia suamiku sendiri, batin Ian. Obatnya baru saja ditelan, sudah pasti belum terlalu menunjukkan efeknya. Berhentilah merasa khawatir, aku baik-baik saja. Selama kita menjalin hubungan, aku belum pernah melihatmu kesakitan seperti itu. Baru kali ini, balas Taeyong. Aku selalu menahannya dan cepat-cepat minum obat jika sakitnya sudah mulai mengganggu aktivitas. Jasien, aku pikir tidak akan separah ini. Dan hanya terasa mulas seperti ingin buang air. Ian tak bisa berekspresi mendengar ucapan polos sang suami. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena kaum lelaki tidak akan pernah bisa merasakan sensasi itu. Tadi Minji sempat menghubungiku, dia berkata sakit
Ketampulan rasanya sudah seperti dipukul orang, tapi orangnya satu kompleks, ucap Taehyung. Ia tak bisa menahan tawanya. Pantas saja ujung jemari tanganmu terasa dingin. Taehyung sudah meremas lembut jemari sang istri untuk memberikan sedikit kehangatan di sana. Apa kau ingin minum sesuatu yang hangat? Lelaki itu menawarkan. Tidak apa, aku tadi sudah mengambilnya sendiri di dapur. Masih ada setengah sisa air hangatnya, balas Yen. Kalau begitu kompres saja perutnya dengan air hangat. Minji bilang itu cukup efektif untuk meredakan rasa nyeri. Berpalinglah, akan aku siapkan kantong kompres hangatnya, kata Taehyung. Aku bisa melakukannya sendiri, obati lelah. Ini sudah hampir pagi, opa pasti juga sudah merasa lelah kan? Menyiapkan kantong kompres hangatnya tidak akan lama. Lagi pula kau yang terlihat lebih lelah daripada aku. Mas Taehyung tak menerima penolakan. Sebenarnya kita berdua sama-sama lelah, Memian. Taehyung mengangguk membenarkan. Aku akan turun ke bawah untuk mengisi kantong kompresnya dengan air hangat. Pamitnya sebelum meninggalkan kamar.